kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan hari yang penuh sukacita pada hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama di sini Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Agar itu tutupi kami dan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami hanya fokus kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk.
langkahmu diberkati. Terima kasih Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
baik bagi setiap kami. Pagi siang hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Kami mau belajar dari Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat urapan-Mu, buat hadirat-Mu untuk setiap kami. Kami diberkati, kami percaya kami sudah dipulihkan, kami sudah disembuhkan. Karena Tuhan adalah Allah kami yang hidup. Engkau berkuasa di dalam hidup kami. Tutup bungkus kami setiap pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, yang menolak firman Allah, kami patahkan, kami hancurkan pekerjaan setan di dalam nama Yesus. Kami taklukkan semua pikiran kami di bawah kaki Kristus. Kami mau dengar firman Allah. Terima kasih di dalam nama Yesus. Yang siap mendengar firman sama-sama katakan amin. Lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan kembali. Semua bersemangat, amin. Walaupun asap ya, iya. Saya mana tadi tisus masker saya, tapi sudahlah. Ya, enak di sini Bapak Ibu Saudara karena ada pohon. Cukup menolong, ya. Oke, sebelum kita melanjutkan lagi, saya ingin sedikit pemberitahuan dan soft launching bahwa kita tidak lagi di sinode yang lama, yaitu Gereja Bethel Indonesia, tetapi kita sudah beralih sinode. Ya, ada beberapa ketidakcocokan mungkin dan pertimbangan, ya, itu biasa Bapak Ibu Saudara. Yang penting pelayanan kita tetap maju, amin. Jadi kami mendapat ada sebuah sinode yang kami kira ini merupakan tempat yang untuk saat ini paling tepat karena bisa menolong kita untuk bergerak lebih maju, lebih banyak dan lebih cepat. Ya, kalau kita bergeraknya lambat, keburu nanti Tuhan datang. Haleluya. Dan semuanya dibantu, semuanya dipermudah sehingga kita bisa ini ya, sinode yang lama juga bagus ya, cuman memang ketidakcocokan waktu saja, manajemen saja, itu saja sih ya. Kita mungkin bisa beri aplaus buat GBI ya, boleh dong, beri tepuk tangan dong ya. Terima kasih buat sinode yang lama, Tuhan berkati, Tuhan pakai. Kita sekarang masuk ke sinode JKI. Apa itu JKI? Jemaat Kristen Indonesia. Ya, jadi kita masuk ke JKI dan di bawah kepemimpinan Bapak Adi Sutanto. Umur beliau sudah 80-an tahun, tetapi masih seperti umur 50 tahun dalam pelayanan. Masih semangat sekali. Beliau dikenal legend di Indonesia. Ya, karena hati melayaninya itu begitu besar, membangun gereja sana sini, mendukung hamba-hamba Tuhan, tidak pilih kasih ya, tidak pernah pecat pendeta. Sekalipun apapun masalahnya, waduh, luar biasa sekali. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita. Dan ini keputusan juga tidak saya sendiri, tetapi kami bicarakan dengan core tim saya atau tim inti saya. Jadi semuanya sudah fix dan bulan 12 nanti semoga beliau bisa hadir di Palangka dan mentahbiskan gereja kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau memang tidak bisa, nanti akan kemungkinan besar sekumnya, sekretaris umum Pak Edi Suyanto yang akan melayani pentahbisan. Jadi beliau juga anak rohaninya dari Bapak Adi. Jadi saya sudah berkoordinasi dan hati Pak Sekum ini juga luar biasa, hati melayaninya, hati hamba ya. Jadi saya sangat terkesan sekali. Dan beliau bilang, Pak Alfa sama istri sudah boleh melakukan semua sakramen. Jadi kita sudah angkat Anda menjadi pendeta muda katanya. Jadi ya puji Tuhan lah. Saya bilang begini, bisa gak Pak, saya evangelis saja, gak usah pendeta, tapi boleh menggembalakan, boleh melakukan sakramen semua. Gak boleh Pak, katanya begitu. Ya sudahlah ya, ya ternyata memang harus pendeta. Ya enggak apa-apa ya Bapak Saudara. Oleh sebab itu jadi pendeta ini tidak mudah. Tidak mudah ya, 2 kali lipat lagi dia harus menjaga hidupnya
Jangan sampai dia mencoreng nama Tuhan, jangan sampai dia mencoreng juga sinode sebagai payung rohaninya, payung organisasinya. Ya, oke, puji Tuhan, itu saja pemberitahuannya. Dan sekarang kita, kemarin juga kemarin sore saya ketemu dengan Korwil JKI di Palangkaraya dan mereka mengatakan, saya tanya di sini JKI ada berapa? Ada sekitar 8 gereja di Palangkaraya. Dan nanti kita akan berkenalan dengan mereka dan ulang tahun kita akan undang mereka, ya. Kita belum tahu ulang tahun kita kapan tanggalnya, ya, karena berharap-harap cemas ya. Di gedung yang baru itu ya bisa selesai, kita berharap di sana ya, tapi kalau memang tidak terkejar ya kita di sini. Entah di sini kah atau di luar situ seperti Natal waktu tahun lalu, ya. Ya Bapak Ibu Saudara doakan, dukung doa ya, supaya semuanya berjalan dengan baik, gereja kita semakin maju, semakin diberkati Tuhan. Baik. Ya, dan berkenalan dengan para Bapak-bapak Korwil kemarin, koordinator wilayah JKI di Palangkaraya, dan mereka sangat menyambut baik kehadiran kita. Mereka senang begitu. Mereka terbuka ya, dan mereka mengakui keberadaan kita. Gitu ya, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Dan saya mau kasih tahu, JKI ini juga karismatik ya, sama sebenarnya warnanya dengan GBI. Ya, hanya yang membedakannya JKI ini membebaskan gereja lokal untuk otonom dan menentukan tata ibadahnya sendiri. Ya, asal semuanya back to Bible, nggak menyesatkan, itu aja. Dan sangat membebaskan gereja masing-masing untuk berkembang. Entah model ibadahnya kayak gimana, ya, dan pengajarannya model seperti apa. Yang penting back to Bible semuanya. Tidak menyesatkan umat, itu aja intinya. Dan terus berkembang, jangan berhenti. Dan puji Tuhan, kalau nanti kita KKR kemana-mana kita lebih aman lagi rasanya ya Bapak Ibu Saudara. Dan saya pikir gereja kita juga harus menabur banyak di daerah-daerah ya Pak Bu, ya semua Pak Bu dengar ini, kita harus menabur banyak di di daerah-daerah. Karena begini, Tuhan kasih tahu saya, Dia bilang begini sama saya, Roh Kudus bilang begini, hambaku, kamu harus segera KKR kemana-mana di sekitar sini. Kamu tabur itu, kamu tabur, kamu ajak pengerjamu menabur untuk pekerjaan. Siapapun yang mau menabur, mereka akan menuai. Itu kata Roh Kudus. Dan ketika kamu menabur untuk generasi ini, ketika mereka memerlukan kalian, mereka akan kuliah, mereka akan sekolah di Palangka, mereka akan cari gerejamu. Amin. Mau menuai jiwa-jiwa? Ya, jadi kita harus sisihkan waktu, bahkan kita harus berdoa supaya Tuhan kirim berkat buat gereja kita, sehingga kita bisa melakukan banyak misi keluar sana, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tarik jiwa-jiwa. Katakan amin. Ya, dukung doa ya. Jangan hanya diam saja, tapi dukung doa, berdoa bagi gereja kita, supaya ketika gereja kita persiapkan sedemikian rupa dan jiwa-jiwa itu datang membludak, kita sudah siap. Amin. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Sudah dapat? Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 dan seterusnya. Kita belajar dari Yesus, apa perkataan Yesus tentang hal doa, tentang hal minta, bahkan janji, dan tentang seorang kasih Bapa ya, seorang Bapa yang mengasihi kita. Oke, di zoom lagi. Oke, cukup ya. Iya, di sini bisa nggak difokuskan lagi? Nah, itu dia. Oke, kita baca sama-sama 2-3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat,
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta pasti menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu akan dibukakan bagi dia. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara pernah mengetok pintu? Bunyinya gimana? Knock knock knock, tok tok tok. Nah gitu kira-kira ya. Kalau bahasa Inggrisnya knock knock knock. Nah gitu ya. Kalau kita mengetuk pintu dan kita tahu ada orangnya di dalam. Mengapa kita tahu ada orangnya di dalam? Karena kita sudah berkomunikasi dengan orangnya bahwa, hey, kamu datang ke rumahku, aku ada buat kue, ini ambil ke rumahku ya. Ya kita datang ke rumah dia. Rumah dia nggak jauh dari kita. Ya sekitar mungkin 3 menit jalan kaki atau 1 menit jalan kaki. Nggak jauh kan? Dekat aja, kita ketok, tok tok tok, salam. Dan dia membukakan gitu, salam, ini kue buat kamu, ya kan? Mau masuk dulu atau sebagainya, tapi dia memberikan kue. Ya, perhatikan di sini. Bagaimana orang ini tahu kalau ada temannya yang atau seorang keluarganya yang memberikan kue? Karena ada komunikasi. Perhatikan ini, nilai dari komunikasi. Di sini firman Allah berkata, Tuhan Yesus berkata, minta maka kita akan menerima. Bagaimana mungkin kita bisa meminta kalau kita nggak punya hubungan dengan orang itu? Halo? Ya, seorang anak akan mudah meminta dengan bapaknya. Ketika anak itu minta kepada bapaknya, dia akan dengan mudah untuk meminta karena dia tahu dia meminta kepada ayahnya atau papanya, betul? Coba tiba-tiba ya seorang anak kecil minta kepada Anda di tepi jalan. Dia bilang begini, Om, minta 1 juta Om. Bapak Ibu Saudara mau langsung kasih? Mikir gak sih? Ini anak siapa? Ngapa dibiarkan di jalan? Betul ya? Berani-berani lagi dia. Nggak usah 1 juta lah Om. Kalau ada 50 juta langsung aja Om. Makin lagi makin naik. Kita bilang apa dalam hati? Ini anak kurang ajar. Kita nggak kenal, minta-minta lagi. Iya kan? Iya, membahayakan buat dia kalau kita kasih, bisa dijamret orang. Tapi kalau itu anak kita dan kita punya persediaan, ya, anak kita sudah besar, anak kita bisa dipercaya megang uang 1 juta, pasti kita akan memberikannya karena memang dia perlu untuk bayar apa? Bayar kuliah, bayar sekolah, bayar kos, bayar apa lagi? Oh, anak SMA disuruh pegang 1 juta, udah boleh belum kira-kira? Boleh, karena mungkin dia akan bayar kos. Kos di sini 1 bulan berapa coba? 600 tuh, tahu tuh anak kuliah. Ya, 600, sisa 400. Yang 400 buat dia jajan atau bensin. Worth it nggak pegang 1 juta? Worth it dong, ya kan? Kalau dia sudah bekerja dan dia memerlukan, kita punya persediaan orang tua nih, ya. Anak kita pingin, "Pah, Ma, tolong dong berkati aku pingin punya rumah sendiri. Nanti aku cicil deh ke papa mama." Ih, anak itu baik banget deh. Ya. Kalau anak yang nggak tahu diri gimana? Kasih dong, gua kan anak lu. Waduh, ya. Saya ada denger begitu Bapak Ibu Saudara di Instagram. Anaknya maki-maki bapak mamanya. Ya, bukan orang di sini asli, bukan. Ya, bener deh, saya nggak bohong. Sambar geledek bareng-bareng mau. Bukan di sini, ya. Dia pakai lu gue. Tahu kan di mana kan? Ya kan, di Papua kan? Iya. Jadi dia di sana, dia maki-maki orang tuanya tengah malam, direkam sama orang. Ya, POV-nya begini. Beginilah resiko dekat dengan orang yang aneh atau apalah begitu. Waduh, dia berani maki-maki orang tuanya. Ampun. Setiap hari begitu katanya. Ya, waduh itu bisa durhaka Bapak Ibu Saudara.
Tapi kita lihat di sini, kalau anak kita minta dan kita punya persediaan, kita punya uang yang cukup untuk belikan dia rumah yang layak. Dia sudah bekerja, umur sudah 26, 27 tahun. Dia pria, dia pengen mandiri. Ya, umur 26, 27, 28 udah layak nikah belum pria? Layak dong. Yang penting dia sudah punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan, mikir-mikir dulu. Biaya hidup anak makin hari makin naik, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya harga tanah yang naik. Ya, apalagi harga diri yang makin naik. Tetapi ya harga biaya anak itu, perawatan, makannya, sekolahnya ya makin naik, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya, kita akan membelikan dia rumah kalau kita punya persediaan. Harga rumah misalnya katakan yang BTN 200-300 juta. Ya, kita belikan cash karena uang kita simpan berapa misalnya 2 miliar, 5 miliar atau bahkan 500 juta, kita berani menginvestasi untuk anak kita. Dan dia mengatakan, nanti aku cicil kepada papa atau mama tiap bulan 1 juta. Wih, bertanggung jawab nih anak saya nih. Senang gak kalau begitu anak kita? Kalau tinggal minta dong pak, ma, dingin langsung dia pergi entah kemana, gak tahu rimbanya, batang hidungnya gak muncul-muncul lagi. Tahun depan baru dia datang, udah loyo, udah semua bang, buni aku pak. Aduh. Ya, sedih kan kita kalau anak kita begitu. Tapi kalau anak kita bertanggung jawab, kita mau percaya gak? Mau. Demikian pula Allah Bapa. Allah Bapa kepada kita, Allah Bapa sangat-sangat bertanggung jawab, katakan amin. Dia memelihara kita, dia memberkati kita. Siapa yang memberitahukan itu kepada kita? Yesus Kristus, katakan Yesus. Yesus berkata, minta, maka kamu akan menerima. Tetapi sebelum meminta, intinya yang Tuhan mau adalah engkau harus mengenal siapa Bapamu di sorga. Satu hal yang intinya ketika kita belajar tentang Yesus adalah Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia memberikan contoh dan teladan buat kita. Karena dia ke dalam dunia adalah manusia seutuhnya. Jangan pernah kita pikir Yesus itu telapak kakinya gak jejak ke tanah. Jalan dia gitu. Emang dia roh halus? Ya, Bapak Ibu Saudara. Setan mungkin bisa melayang-layang. Ya kan? Tetapi Yesus benar-benar manusia. Dia bisa sakit, dia bisa luka, dia bisa berdarah, dia bisa capek, dia bisa haus, dia bisa lapar, dia mandi. Ya, kalau dia nggak mandi, ya gatal badannya. Dia kerja bantuin ayahnya sampai Yusuf itu meninggal. Dia yang jadi tulang punggung keluarga. Itu Yesus. Ya, sebelum Yesus umur 30 tahun, Yusuf kan sudah meninggal. Ya, jangan pikir Yusuf itu cerai sama Maria, aneh-aneh. Ya, itu tafsirannya aneh itu. Sejarah mengatakan Yusuf memang meninggal dunia sebelum Yesus umur 30 tahun. Ya, bukannya Yusuf itu kemana-mana. Adik-beradik Yesus ada berapa? Banyak. 7, 8, apa 9, saya lupa. Waktu itu memang gak ada KB, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetapi Yesus yang jadi tulang punggung keluarga. Dia meneruskan usaha ayahnya Yusuf itu. Ya, dia buat perkakas dari kayu. Dia potong-potong kayu. Dia buat meja, dia buat kursi, entah dia buat apa lagi. Jadi jangan pikir Yesus itu mukanya keriput tua gini. Ada tuh gambarnya itu Yesus tuh tua gitu. Enak aja. Yesus kita ganteng kali. Ya kan? Ganteng dong. Kayak Pak Yohanes Subandri itu. Loh, nyatanya dia dapat istri masih umur 37 tahun. Widih, dia umur udah 50 lebih. Ya kan? Enak bener dia. Ya, beruntung dia. Hebat saya bilang. Apa gak ganteng orang kayak gitu? Ya kan? Ganteng. Dompetnya juga ganteng kan?
Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini kalau Yesus berkata minta, kita harus minta. Katakan amin. Bilang begini, saya mau transfer spirit positif hari ini. Saya mau transfer spirit sorga hari ini. Bilang begini, saya harus minta. Dan saya pasti diberikan sama Tuhan. Yang percaya angkat tanganmu. Berkati tangan-tangan ini Tuhan. Ketika mereka meminta semua hal yang seturut firman Allah, diberkati berlimpah-limpah. 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Yesus mengalir, mengalir dan mengalir. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang selanjutnya mencari, katakan mencari. Ketika kita mencari kata Tuhan Yesus, maka kamu akan mendapat. Kadang-kadang kita mencari damai sejahtera. Di mana damai sejahtera? Orang-orang dunia mencari damai sejahtera mungkin di tempat hiburan-hiburan, di pantai, di tempat vacation apa gitu, venue apa begitu. Ya, bahkan sampai ke klub. Ya, mereka mencari yang namanya damai. Ternyata damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kemanapun kita pergi melangkah, selalu ada masalah, betul nggak? Bapak Ibu Saudara tugas dinas ke Surabaya, ya, sampai di Surabaya kopernya bermasalah. Tugas lagi ke sana sini, badannya capek. Pak Daud kemarin ke Bali atau ke Surabaya itu, sakit dia di sana. Meriang-meriang dia. Aduh, saya bilang, ini karena banyak dinas keluar kota, kurang tati tayang. Ya, dia aja protes, ya. Aduh pastor, hari Minggu diambil lagi katanya. Ya, saking dia cintanya sama Tuhan. Ya. Akhirnya sampai di sana meriang dia. Video call dengan saya. Oh, dengan saya dia strike. Salam pastor. Ya, lagi sakit. Saya tahu lagi nanti kalau udah selesai. Aduh. Ya, saya bilang ini si obatnya bukan paracetamol ini. Cuman kurang tati tayang aja. Cepat pulang udah. Sembuh udah. Ya, ketika orang-orang mencari damai sejahtera, enggak ada dimanapun kecuali di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita mencari pertolongan, seperti lagu tadi, lagu firman itu, ya. Bapak Ibu Saudara tahu lagu firman itu? Ya, lagu siapa? Oh, yang lainnya ikut-ikut aja kan, lagu pastor. Ya kan? Di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara lagu itu ya. Ketika badai menerpaku, ku berlari padamu. Kau kekuatan pertolonganku, tempat pertama ku berseru. Kalau kita mencari Tuhan, jadikan dia tempat pertama kita untuk kita berseru, jangan orang lain dulu. Sakitkah engkau, lemahkah jiwamu, masalah apapun yang melandamu, jangan cari orang dulu, bahkan jangan cari pendeta. Jangan cari hamba Tuhan dulu, cari Tuhan dulu. Kenapa? Gampang. Ujung-ujungnya kalau cari pendeta, pasti pendeta juga cari Tuhan. Iya gak sih? Hanya Tuhan tempat jawaban kita yang pasti. Manusia gak bisa memastikan walaupun dia seorang dokter yang hebat. Dia pasti akan berkata, ya kita coba dulu aja. Semoga obat ini berhasil. Kalau nggak berhasil baru kita lakukan bedah. Betul nggak? Iya kan? Iya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada nggak dokter yang bisa salah diagnosa? Ada. Ada nggak seorang yang hebat ekonomi bisa salah memprediksi? Banyak, bukan ada lagi. Iya. Oleh sebab itu jangan cari manusia dulu. Jangan cari, dia keluarga yang tajam melintir, kitir. Ya, jangan begitu. Ya, cari Tuhan. Bilang kanan kiri, cari Tuhan. Cari Tuhan, doa. Kalau engkau seorang kepala keluarga, berlutut di hadapan Tuhan. Doa, Tuhan, tolong saya. Tolong saya. Kami memerlukan ini, itu. Bilang sama Tuhan.
Kalau engkau mau memakai tindakan profetik, gak apa-apa. Catat di sebuah kertas, lipat lalu angkat sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, ini pergumulanku, sebutkan apa. Angkat itu dan percaya. Itu seperti proposal yang kau berikan ke sorga. Karena memang kau butuh. Entah engkau dikejar hutang piutang, entah dikejar apapun, datang sama Tuhan. Ya, saya nggak bilang kalau Bapak Ibu Saudara itu berhutang itu langsung bilang dosa, enggak. Tapi kalau engkau dikejar-kejar rentenir, dikejar siapapun, ya datang sama Tuhan. Amin. Ya, kecuali engkau dikejar anjing, segera lari sambil berkata, Tuhan tolong saya. Ya, segera lari. Kalau ada pohon manjat. Ya Bapak Ibu Saudara, pernah ada suatu kisah hamba Tuhan. Dia ini penginjilan ke hutan, ke desa-desa. Ya, kalau nggak salah di mana ya? Saya lupa, ini ilustrasi saya dengar waktu SMP atau SD atau SMA. Jadi hamba Tuhan ini melihat di Sumatera kalau nggak salah. Di Sumatera itu di hutannya terkenal apa? Harimau. Ya, harimau Sumatera. Marganya apa sih kita juga nggak tahu. Ya, penting harimau. Besar nggak harimau itu? Oh besar. Jangan kamu pikir beratnya cuma 50 kilo kayak anjing itu tuh yang di situ tuh Akita itu. Siapa bilang? Beratnya 200-300 kilo Bapak Ibu Saudara. Harimau Sumatera itu pernah ditimbang 240 kilo. Bayangkan sebesar apa? Hah? Pernah lihat babi yang sebesar 240 kilo? Gede. Kayak gitulah dia. Ya, tulangnya begitu padat. Itu harimau. Dia datang sini, dia jalan sambil nyanyi kan? Wah, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dia kan? Tiba-tiba di depan. Jalan serta Yesus. Yang sana juga wow. Hah, apa tuh? Wow, dia lihat di persimpangan itu. Ada yang loreng-loreng. Jalan. Kakinya mulai bergetar. Ya, jantungnya mulai degap-degup. Dan dia lihat mata yang tajam melihat hamba Tuhan ini. Dan harimau itu, ya, seolah-olah dia berdoa, Tuhan, terima kasih untuk makan siang dalam nama Yesus. Hamba Tuhan itu juga berdoa, Tuhan, tolong hambamu ini. Tuhan tolong hambamu ini. Dia cuma diam dan berserah kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Puji Tuhan, harimau itu cuma lewat. Haleluya, kata harimau. Dia lewat. Hamba Tuhan itu tidak berkedip mata. Dan dia ngeliat ke belakang. Harimaunya tinggal buntut. Dan dia jalan perlahan-lahan. Lalu dia lari secepat kilat. Saya mau tanya, kalau hamba Tuhan tersebut ketar-ketir, lalu dia manjat pohon, apa yang terjadi? Singanya tunggu di bawah aja. Lu kapan turun lu? Gue masih menanti, gue sabar. Tapi hamba Tuhan itu tetap tenang. Dia mau tenang di masa sukar. Walaupun tubuhnya dak-dikduk, jantungnya dak-dikduk, kakinya gemeteran, tremor Bapak Ibu Saudara. Ini udah 9 skala Richter. Mungkin juga keciprit dikit. Ya, apalagi ya tipis dikit, ya takut Bapak Ibu Saudara. Dia takut. Dan itu hal yang normal kok. Saya mau kasih tahu, ketika kita mencari Tuhan, siapa yang akan menolong? Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan pakai orang-orang yang bahkan tidak kenal kita untuk memberkati kita, katakan amin. Ketika kami benar-benar memerlukan keuangan waktu di Pontianak,
harus bayar kredit ini. Saya hanya berdoa kepada Tuhan, Tuhan Engkau tahu cicilan ini begini Tuhan, tolong Tuhan. Saya nggak punya apa-apa lagi, kebutuhan kami begitu besar, keluarga memerlukan dana, ini memerlukan dana, semua Tuhan. Kami ini hanya hamba Tuhan. Waktu itu memang lagi kayak apes Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan datang dan Dia menunjukkan ketika saya selesai berdoa. Malamnya dibilang, Bang, aku minta nomor rekening dong. Ada secercah harapan, ya. Dan waktu itu saya langsung kirim nomor rekening. Kalau ada yang minta nomor rekening, langsung kirim sebelum diambil sama setan. Langsung kirim, amin. Langsung aja kirim, ya. Jangan sampai lama-lama nanti orangnya berubah pikiran. Itu pesan saya. Ya, iya loh. Ini Pak Daud kemarin terima tuh dia tuh ketika kita doapi ya Pak. Dalam nama Yesus, saya menerima dari Tuhan. Akan ada menerima berkat 1 hari kemudian, 7 hari kemudian, apalagi sebulan bahkan tahun depan. Beliau terima. Saya lulus P3 apa? P3K. Ya, dan itu mempermudah ya Pak. Bisa nanti ke PNS ya. Bisa ya. Nah, pokoknya mempermudah lah pekerjaan itu. Itu kan berkat Bapak Ibu Saudara. Jarang yang bisa lulus ya Pak. Ya, apalagi di bidang beliau ini kan. Pemungutan suara. Kalau pemungutan duit mah enak ya. Ini suara dipungut. Aduh. Ya. Dan saya bilang, saya langsung kasih nomor rekening saya. Dia ketar-ketir juga yang kirim. Bang, sudah dicek belum? Belum. Saya pikir paling lah 100-200 ribu. Ya kan? Dia kirim. Bang, tolong cek bang. Ini kayaknya besar nih. Ya udah saya segera cek. Waktu itu saya belum ngerti pakai mobile banking. Belum ngerti saya. Masih gaptek Bapak Ibu Saudara. Saya cek. Ternyata, wah dia kirim. Ya, saya sebutin aja lah ya. Dia kirim 5 juta. Wah luar biasa. Yang gak pernah kami kira-kira dia kirim Bapak Ibu Saudara. Emang prestasi kami dengan dia apa? Enggak ada. Kami hanya kenal suaminya. Kami hanya kenal dia istrinya. Hanya kenal saja. Dan pernah pelayanan. Dia kirim suaminya itu kesaksian. Suaminya lagi bakar sampah. Tiba-tiba suaminya dengar suara Roh Kudus di hatinya. Berkati hambaku Alfa. Sekali aja dia ngomong. Ya, lalu dia bilang, berapa Tuhan? Segitu tadi. Waduh, dia mau taat. Puji Tuhan, sekarang mereka diberkati. Berkat itu melimpah buat mereka. Wah, senang saya, ya. Dan kami bisa membayar cicilan itu. Lebihnya ya untuk beli susu anak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita ajaib, amin. Jangan pikir ketika kita mencari dia nggak tahu kita sedang mencari. Dia tahu. Jangan ragukan dia. Ketika kita beriman kepada Tuhan, jangan biarkan iman kita digoyahkan. Ya, hidup kita bukan dari apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Katakan amin. Di sini, ya, dikatakan, adakah seorang daripadamu ayat 9 yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak engkau bertindak dengan iman hari ini. Mau? Perlu belajar. Ya, yang sakit bilang begini, Tuhan, Engkau tahu tubuhku sedang lemah, tubuhku sedang sakit. Dan hari ini aku terima firman itu. Ketika aku minta, maka Engkau akan menjawab. Aku akan disembuhkan. Mulai hari ini aku akan disembuhkan, bahkan sudah disembuhkan. Tadi pagi yang kita menerima firman, 18 tahun dicengkram oleh setan. Seketika itu ketika
ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, apa yang terjadi? Dia dilepaskan dan disembuhkan. 18 tahun bungkuk Bapak Ibu Saudara. Sakit nggak? Ya, sakit sekali itu. Di sini sakit, semua sakit, apalagi mungkin hatinya sakit rasanya. Waktu itu belum ada pengobatan yang modern seperti sekarang. Ya, oleh sebab itu dia ya udahlah, mungkin pasrahlah hidupnya. Mungkin beginilah selama-lamanya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami restorasi, dia mengalami kelepasan, dan setan yang mengikat dia dilepaskan. Siapa yang melepaskannya? Yesus. Bukan murid-muridnya. Amin. Oleh sebab itu sebelum dia disembuhkan, Yesus mendeklarasikan kuasa. Hai ibu, kamu sudah disembuhkan. Saya juga mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, hai engkau yang sakit, engkau yang lemah, engkau yang kekurangan, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Engkau sudah diberkati Tuhan. Jangan biarkan imanmu lemah. Jangan biarkan imanmu goyah. Hari ini terima kesembuhan daripada Tuhan. Katakan amin. Ya, saya mau kuasa Tuhan di tempat ini dinyatakan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebentar bangkit berdiri. Angkat tanganmu. Rabaka rabasandara barika rabababa. Bisa main gitar? Karabalalabasandara bakata karabayara lalaba. Edwan mana Edwan? Karabayara lalaba karabayara lalabasanda. Mari. Bangkitkan imanmu. Jangan peduli kanan kiri. Kalau engkau mau menerima mujizat, ingat baik-baik, terima firman ini. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari, maka engkau akan mendapat. Rabakataka rabayara labasanda. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Lagi, bangkitkan imanmu, katakan curahkanlah. Bebe hori akana bababari karabakara balalabasana. Ikara hori alalabasana. Shengana hori akana kakara bababari karabarala. Karabakata karabarala yaralabasana. Karababari kata karabababarasa. Karabarala yaralabas. Terus. Katakan curahkanlah. Saya memanggil tim inti saya, Pak Robi, Bu Kartini, Pak Daud, Ibu Esther. Di tempat ini curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini.
Paulus bisa bantu. Paulus, kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, mencurahkan kuasa-Mu hari ini. Mujizat terjadi sekarang. Dengan lembut katakan curahkan. Terima dalam nama Yesus. Ora bakata karabara. Bisa gak dengan tangan Pak? Gak dengan tangan. Yes. Ada kuasa mengalir buatmu. Jangan takut, jangan khawatir. Saya melihat Tuhan membela-Mu. Saya melihat Tuhan ada bagimu. Dia menghiburmu, Dia menguatkanmu. Bagaimanapun engkau kuat, engkau tetap memerlukan Tuhan. Saya melihat Tuhan bekerja lewat hidupmu. Ada banyak jiwa-jiwa akan datang. Terima dalam nama Yesus. In Jesus name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Irababakata karabaralalasanda. Ikarababababari karabaralalayaralasanda. Oh, rababababa. Tuhan tahu ketulusan hatimu. Tuhan memperhitungkannya. Jangan menyerah, Pak. Saya melihat Tuhan terus mencatat. Saya melihat Tuhan terus bergumul. Dan Dia terus ada bagimu. Dia ada bagimu. Oh, rabakata karabayaralalabasanda. Engkau menghiburkan beliau. Sembuhkan dalam nama Yesus. Dia aman, dia diberkati Tuhan. Sekarabaralabayaralalabasanda. Teruslah berdoa kata Tuhan. Aku bukan hanya mendengar doa-doamu setiap hari, tetapi aku akan menjawab doa-doamu setiap hari. Terutama untuk keluarga-keluargamu. Tuhan tahu hatimu penuh dengan belas kasihan. Terima kuasa daripada Tuhan. Terima kemampuan daripada Tuhan. Engkau akan dipakai. Oh rabakata karabababari karabaralalasanda. Engkau akan dipakai. Engkau akan dipakai. Sekira bababababa sandara baralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabasanda. Oh haleluya, haleluya. Pengurapan itu mengalir, sedang mengalir, sedang mengalir, sedang mengalir, sedang mengalir, sedang mengalir. Terima, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kemampuan, kemampuan daripada Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus. Irabata karabaraba. Boleh bergandengan tangan, Pak. Tuhan akan mengangkat kalian. Tuhan akan mengangkat kalian. Tuhan akan mengangkat kalian. Tetap teguh berdiri. Tetap lakukan. Walaupun saya melihat Tuhan sedang melatih imanmu. Tuhan sedang melatih imanmu. Tuhan sedang melatih imanmu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Allah mengalir. Jangan takut akan anak-anakmu. Tuhan yang membereskan semua. Tuhan yang menanggung semuanya. Saya melihat Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Yang perlu kalian lakukan adalah terus bekerja bagi Dia. Taat. Ora kata karabababari kata karabaralalasanda. Tuhan kuatkan hatinya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan itu mengalir. Oh karabababababababa. Urapan itu mengalir. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa bagi yang sakit dulu, yang sakit.
Cepat maju ke depan. Yang sakit, engkau mau sembuh, engkau mau pulih. Yang masih minum obat, yang sakit, ayo cepat maju ke depan. Oh, sekarang ini curahkanlah kuasamu. Sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Semua tremornya sembuh. Tuhan mengangkat engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuh, 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 sembuh. Setiap roh jahat yang mengikat dia, satu persatu keluar, satu persatu keluar, satu persatu keluar, satu persatu keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sembuh, sembuh, sembuh. Yes, yes, yes. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Iman bekerja, iman bekerja, iman bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
Kamu sedang berperang. Kamu tidak akan tahan kalau engkau hanya begini-begini saja. Lama-lama kamu akan diperbudak. Tuhan minta engkau mulai hari ini berubah, kata Tuhan. Jangan takut ketika engkau menjadi benar. Engkau sedang dibela oleh Tuhan. Keluargamu akan benar-benar percaya kepada Tuhan. Semua tergantung kepadamu. Tuhan mau engkau menguatkan dirimu. Hamba berdoa Tuhan, hamba minta pengurapan Allah mengalir buat dia hari ini. Mengalir buat dia hari ini. Buat dia berani untuk berkata-kata, memberitakan firman dan berdoa. Apapun resikonya, biar dia menanggungnya, karena dia sedang dilatih oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Minta keluargamu dilepaskan, dibebaskan. Minta dalam nama Yesus. Firman itu kalau kau minta, kau akan diberkati. Apa? Pulihkan hatinya dalam nama Yesus. Berkati dia, ekonomi mereka, berkati, bukakan jalan. Aku bernubuat, mereka yang memerlukan pertolongan ekonomi diberkati dalam nama Yesus. Bukakan Tuhan, kuatkan tangannya untuk bekerja, Dia tidak mampu, dia perlu mujizat, dia perlu pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, berseru. Saya minta di tanganmu ini ada doa-doa. Ayo naikkan sama Tuhan. Apa pergumulanmu? Katakan. Ngomong sama Tuhan, jangan malu-malu. Biar Tuhanmu minta. Ada permohonan doa di tanganmu ini. Cepat ngomong sama Tuhan. Tuhan dengarlah Tuhan. Mereka memerlukan pertolongan soal ekonomi mereka. Mereka perlu Tuhan pertolongan. Bapak dengar seruan mereka. Dengar Tuhan. Yang di Zoom, yang di YouTube, di tanganmu ada doa-doa. Minta sama Tuhan. Yang di Zoom, yang di YouTube, minta. Tuhan dengar. Dalam nama Yesus. Sekarang ini curahkanlah kuasa-Mu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bilang begini, dalam nama Yesus, doa-doaku ini aku panjatkan kepada Tuhan. Aku tidak mampu, tapi Tuhan yang memampukanku. Aku pasti diberkati, aku pasti ditolong, aku diselamatkan. Semua beban-bebanku, hutang-hutangku, kebutuhan ekonomiku dibereskan oleh Tuhan. Ada pintu terbuka, pintu-pintu yang baru terbuka memberkatiku. Aku diberkati dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Bagi Anda yang memerlukan, yang bergumul akan diri sendiri, Anda sulit untuk berubah, Anda merasa terkungkung, Anda ingin berubah. Ini soal jiwa, ini soal karakter. Ya, ini soal karakter. Anda ingin berubah, ayo maju ke depan. Biar engkau terima urapan. Tuhan memampukanmu. Oh, rababababari, parababababari, parababababari. Oh, rabababababari, jamaah. Dalam nama Yesus, mampukan dia melewati pergumulannya. Mampukan dia dalam nama Yesus. Oh, rabababababari. Saya melihat
Dia menghapus air matamu. Dan dia berkata, anakku, kasih sayangku tidak pernah berubah kepadamu. Jangan pernah tinggalkan aku. Aku ingin engkau hidup memiliki terang. Tuhan minta kepadamu, datang kepada dia lebih banyak. Dia mengasihi. Jangan dengarkan apa perkataan dunia. Oh, rabakataka, rababababababa. Mampukan dia Tuhan untuk dia berubah, untuk dia berubah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kekuatan yang baru daripada Tuhan mengalir, 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 mengalir. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Ikarabababari, karababababari, karabaralaba. Karabarabarabaraba. Dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, lepaskan dia. Lepas. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Tolong dia Tuhan. Tolong dia Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, rababababari, bagi yang ingin didoakan secara khusus, ya, pergumulan apapun, silakan maju. Ini yang terakhir. Ora kata karabababari karabaralalabasan. Yes Lord, yes Lord. She karabaralalabasan. Biar dia mengalami perubahan. Biar dia mengalami perubahan. Dalam nama Yesus, berkati kedua tangannya ini Tuhan. Biar dia benar-benar berubah. Dia benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Bantu dia melewati hidupnya ini yang sulit. Mama berdoa dalam nama Yesus. Oh dia Bapak, jamah dia Tuhan, jamah dia Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
salib ini Tuhan. Dia harus berhadapan dengan keluarga, dia harus berhadapan dengan pilihan-pilihan. Tapi Bapa percaya Engkau yang memegang tangan dia, Engkau yang mengatur hidupnya. Dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Api itu menyertaimu. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh karabababari kata karabaralaba. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Ketika kami meminta, maka kami akan menerima. Ketika kami mencari, maka kami akan menemukan. Ketika kami mengetuk, maka pintu akan dibukakan bagi kami. Walaupun simpel yang kami pelajari, tetapi kami semuanya diberkati hari ini. Bapa, segala kemuliaan, hormat, pujian bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus. Curahkanlah, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Diberkati hari ini, mari tangan-tangan yang diberkati. Haleluya. Sekarang kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkatilah tantangan mengumpulkan ini Tuhan Yesus. Biarlah Kau kembalikan berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pengumuman selama 1 minggu. Jadi setiap hari Senin sampai hari Minggu kita ada doa api jam 1:30 malam. Jam 4:30 kita ada morning prayer sama setiap hari Senin sampai hari Minggu. Hari Selasa kita ada doa base camp di base camp jam 18:30 malam. Hari Kamis kita ada AMD class dan latihan musik khusus anak muda. Hari Jumat kita ada komsel onsite di base camp ya Pastor ya. Nah, di base camp. Hari Sabtu kita ada komsel online jam 1 siang dan hari Minggu kita ibadah raya. Demikian pengumuman selama 1 minggu. Mari jemaat kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita.
Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Engkau milik kepunyaannya Kristus sampai selama-lamanya. Engkau adalah imamatnya Raja ini, ahli waris kerajaan sorga. Dan pulanglah, terimalah berkat itu di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Engkau diberkati Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan, studi sekolahmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan. Bahkan engkau dan seisi rumahmu akan bersama-sama melayani Tuhan Yesus Kristus. Dan percayalah dan ketahuilah, Dia menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Dan setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin.